wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas tentang homomorfisme grup, yaitu suatu pemetaan dari grup ke grup yang mempertahankan operasi masing-masing. Jadi untuk definisi, misalkan kita punya dua grup, G grup dengan operasi bintang dan G aksen dengan operasi kali gitu ya. Ini hanya lambang saja. Ini keduanya adalah grup. Lalu kita punya fungsi atau pemetaan pi dari G ke G aksen. Ini disebut homomorfisme grup. Jika kita petakan A bintang B, nilainya akan sama dengan pi A kali pi B ya, untuk setiap A dan B di G. Jadi A dan B nya sembarang. Perhatikan bahwa ketika kita memetakan dari G ke G aksen, berarti domainnya adalah di G. Jadi kalau kita ambil dua anggota G sembarang, yaitu A dan B, maka hasil pemetaan A bintang B, kenapa bintang? Karena operasi di G ya adalah bintang, maka A bintang B hasil pemetaannya harus bisa dipisahkan ya, menjadi pi A kali pi B. Jadi ini operasi di G aksen, karena kita tahu hasil pemetaannya ada di G aksen. Ada juga kadang yang menulis bentuk pemetaan ini langsung saja, pi AB sama dengan pi A pi B gitu ya, tidak ditulis operasinya, tapi tetap maknanya AB itu di elemen di G ya, sementara pi A pi B ini dioperasikan di G aksen gitu. Jadi operasi yang berlaku juga operasi di G aksen. Jadi walaupun tidak ditulis lambang operasinya, tetapi nanti menyesuaikan ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat, ini adalah grup terhadap operasi penjumlahan ya, kedua-duanya. Misalkan X menjadi 2X, itu aturan pemetaannya. Maka kita ambil sembarang dua elemen di domain, misalkan di Z ya, karena dia sama-sama antara domain dan kodomainnya, maka kita operasikan A dengan B di Z, artinya adalah ditambah, karena operasi di grup ini adalah penjumlahan sesuai dengan definisi. Jadi pi A plus B sesuai dengan definisi pemetaannya akan menjadi 2 kali A plus B, ini sama dengan 2A plus 2B, sehingga 2A itu merupakan hasil pemetaan dari pi A dan 2B adalah pi B. Berarti sudah dibuktikan bahwa pemetaan ini merupakan homomorfisme grup. Contoh kedua, misalkan kita punya pemetaan dari himpunan matriks 2 kali 2 yang determinannya tidak sama dengan 0 ya, itu dilambangkan dengan GL2R, dipetakan ke bilangan real tak 0, yaitu untuk setiap matriks A dipetakan ke determinannya. Determinan A, maka kalau kita ambil A dan B di grup yang pertama, yaitu GL2R, maka hasil pemetaan, karena operasinya adalah perkalian matriks ya, AB di matriks A kali matriks B, maka akan menjadi determinan matriks A kali B sesuai dengan sifat determinan matriks ini sama dengan
determinan A dikali determinan B. Ini juga grup di R bintang adalah grup perkalian ya, jadi udah sesuai, bisa dipisah menjadi pi A kali pi B, karena determinan A berarti adalah pemetaan untuk A dan determinan B adalah pi B. Ini juga untuk contoh 2, pi nya adalah homomorfisme grup. Kemudian kita coba contoh 3 dari misalkan dari R bintang ke R bintang. Jadi ini bilangan real tanpa 0, pemetaannya adalah X dipetakan menjadi X kuadrat. Kita akan cek apakah ini juga homomorfisme grup atau tidak. Ambil AB di R bintang, kita pakai AB atau pakai XY juga boleh. Maka hasil pemetaannya, karena operasinya perkalian, maka kita tulis A kali B. Ini akan menjadi A kali B kuadrat ya, sesuai dengan definisi fungsinya. Kemudian ketika ini dikuadratkan, kita mengali AB kali AB dan bilangan real bersifat komutatif terhadap perkalian. Jadi disederhanakan akan menjadi A kuadrat B kuadrat ya. Untuk A kuadrat berarti itu pemetaan untuk A, pi A, B kuadrat juga pi B. Nah, berarti ini juga terbukti pi nya adalah homomorfisme grup. Yang keempat, dengan pemetaan yang sama tapi himpunannya berbeda ya, kita coba dari real ke real gitu. Dengan pemetaan yang sama, X menjadi X kuadrat. Nah, tetapi grup yang di R adalah grup penjumlahan ya, makanya kalau kita ambil 2 elemen di R misalnya, maka operasi yang digunakan bukan perkalian, tadi penjumlahan ya, A plus B. Maka hasil pemetaan menjadi A plus B kuadrat, dan ini jelas hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini tidak akan sama dengan pi A plus pi B ya, karena kalau pi A plus pi B itu harusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dua bentuk ini tidak sama, maka bisa kita katakan karena pi A plus B tidak sama dengan pi A plus pi B, maka dalam fungsi ini atau pi ini bisa katakan pi nya bukan homomorfisme grup ya, bukan homomorfisme grup. Lanjutnya kita coba contoh berapa lagi, 5. Untuk himpunan yang juga berbeda operasinya ya, misalkan dari R ke R bintang, pemetaannya X dipetakan menjadi 2 pangkat X ya. Di sini kita perlu ingat bahwa R ini adalah operasi penjumlahan, sementara R bintang adalah perkalian ya. Jelas tidak mungkin akan menghasilkan 2 pangkat X itu 0 ya. Untuk setiap bilangan real, 2 pangkat X selalu terdefinisi dan tunggal ya, jadi terdefinisi dengan baik. Ini adalah suatu fungsi, tapi kita tidak akan membuktikan fungsinya di sini. Nah, untuk R bintang itu adalah bilangan real tanpa 0, jadi 2 pangkat X tidak akan pernah 0. Jadi fungsinya terdefinisi dengan baik. Maka yang akan kita tunjukkan apakah ini suatu homomorfisme grup atau tidak ya, dengan himpunan berbeda, grup berbeda ya, operasinya juga berbeda. Kita ambil misalkan AB di R, maka operasinya di R adalah penjumlahan, maka ditulis penjumlahan sesuai dengan definisi fungsinya menjadi 2 pangkat A plus B ya. Nah, untuk 2 pangkat A plus B itu kan artinya sama dengan 2 pangkat A dikali 2 pangkat B ya, sehingga yang pertama itu adalah pi A dikali pi B ya. Nah, ini terpenuhi operasinya ya, yang di sini penjumlahan, kemudian hasilnya dipisah menjadi perkalian, jadi mempertahankan operasinya. Jadi kita udah membuat contoh
homomorfisme grup dan bukan homomorfisme grup. Masih banyak contoh lain ya, mungkin kita bisa coba nomor 6 misalkan dari R bintang ke R bintang juga, misalkan X dipetakan menjadi nilai mutlak X ya. Jadi nilai mutlak itu yang selalu bernilai positif meskipun X nya negatif. Jadi kalau kita ambil dua elemen di R bintang, kita bisa pakai AB atau pakai XY juga boleh ya, begini. Maka kita operasikan di operasi pertama itu perkalian X kali Y, maka akan menjadi nilai mutlak dari XY. Ini jelas nilainya akan sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y ya. Ya, ini akan jadi PX PY. Jadi ini juga contoh homomorfisme. Kemudian yang ketujuh, pemetaan dari bilangan bulat Z ke bilangan bulat. Contoh saja kalau secara umum Zn, tapi kita boleh misalkan ke N aja ya secara umum. Jadi setiap bilangan bulat dipetakan menjadi X modulo N. Jadi sisanya kalau dibagi dengan N, maka ini juga operasinya sama-sama penjumlahan, cuman penjumlahan di kanan adalah modulo N. Maka ini juga berlaku ya untuk kalau kita ambil dua bilangan bulat. Jadi ini AB di Z, nah ini harus kata sembarang ya, tambah dari tadi harusnya. Jadi harus berlaku untuk semua bilangan bulat di Z, maka A plus B itu akan menjadi A plus B modulo N ya. Nah, untuk sifat modulo ini penjumlahannya bisa dipisah ya. Jadi A modulo N ditambah B modulo N, maka akan menjadi ini PA plus PB. Ini ada ya, untuk operasi modulo N ini penjumlahannya bisa dipisah ya. Ini juga sebetulnya dibahas harusnya di bab awal tentang bilangan bulat ya, sifat keterbagian bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan bulat A, ketika dibagi N akan terdapat secara tunggal bilangan bulat P dan A aksen ya, dengan A aksennya kurang dari 0, besar dari 0 kurang dari N, sehingga A itu bisa dinyatakan sebagai PN. Jadi kalau dibagi dengan N, hasil bulatnya P dan sisanya A aksen gitu. Kemudian kalau misal B dimisalkan sebagai perkalian QN plus B aksen ya, berarti ketika dibagi N, hasil pembagiannya Q, sisanya adalah B aksen ya, dengan B aksen di antara 0 sampai N. Maka ketika kita menambahkan A dengan B ini, kita tambah A plus B, maka PN ditambah QN itu sama dengan P tambah Q kali N ditambah aksen plus B aksen. Artinya ketika A plus B dibagi N itu punya sisa A aksen plus B aksen ya. Walaupun mungkin ini bisa saja lebih dari N juga akan masih bisa dibagi N lagi gitu. Mungkin di sini kalau misalkan kita ingin hasilnya adalah tadi X modulo N ya, maka ketika A plus B itu di modulo N, maka sisanya itu akan menjadi A aksen dan B aksen gitu. A aksen dan B aksen sendiri adalah sisa pembagian A oleh N gitu. Jadi ini kalau kita langsung gunakan operasinya ya, tapi kalau sebelumnya harus dibuktikan dulu sifat operasinya. Jadi kalau di sini kita bisa katakan A modulo N itu nilainya akan jadi A aksen ya. Kemudian B modulo N
itu menjadi B aksen karena sisa pembagiannya dengan N adalah A aksen untuk yang A dan B aksen untuk yang B. Sementara ketika A plus B yang dibagi dengan N ya, maka sisanya menjadi A aksen plus B aksen. Jadi bisa diperoleh jadi A plus B modulo N itu tadi harusnya adalah A aksen plus B aksen ya, karena ketika dibagi dengan N bersisa A aksen dengan B aksen, terus A aksen sendiri itu adalah hasil sisa dari A ketika dijadikan modulo N gitu. A modulo N itu hasilnya A aksen, sementara B modulo N itu adalah B aksen. Jadi ini tadi kita langsung gunakan, tapi kalau kita mau uraikan operasinya dalam penjumlahan modulo N itu berlaku kalau A plus B modulo N itu akan sama dengan A modulo N plus B modulo N gitu ya. Baik, jadi sudah diberikan beberapa contoh ya. Selanjutnya kita akan bahas yang dimaksud dengan kernel dari homomorfisme. Jadi kalau misalkan kita punya homomorfisme dari G ke G aksen ya, terus kita akan menentukan kernel. Yang dimaksud dengan kernel itu adalah suatu himpunan, dilambangkan dengan ker. Ya, ker ini menyatakan kernel adalah semua elemen di G yang mana X-nya itu ya, elemen di G-nya dipetakan ke identitas di G aksen ya. E aksen jadi kita lambangkan. Jadi di sini E aksennya adalah identitas di G aksen. Jadi semua yang dipetakan ke identitas itulah yang dikatakan sebagai kernel. Maka dari contoh sebelumnya kita bisa tentukan kernelnya. Misalkan dari Z ke Z itu X dipetakan ke 2X ya. Maka kita cek apa yang dikatakan dengan kernel P. Itu adalah semua bilangan bulat X yang mana hasil pemetaan X-nya adalah 2X dan hasilnya ada identitas di Z. Identitas di G aksen atau grup keduanya itu adalah jelas 0 ya, karena operasinya adalah penjumlahan, identitasnya 0. Nah, kita lihat dari persamaan yang belakang ini, 2X sama dengan 0 itu di bilangan bulat Z ya, hanya dipenuhi oleh X sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan kernelnya hanyalah X sama dengan 0. Jadi kita maksudnya si X yang ada di Z ya, yang hasilnya jadi 0, yang dipetakan ke 0 itu harus memenuhi 2X sama dengan 0, berarti yang dipenuhi hanyalah 0 saja gitu ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang contoh kedua yang dari GL 2R ke R bintang, yang mana matriks dipetakan ke determinannya ya. Nah, kita tahu bahwa identitas di R bintang apa? R bintang itu adalah operasi perkalian, berarti identitasnya 1. Maka kernelnya adalah semua matriks ya, semua matriks yang determinannya 1 gitu ya, yang mana PA atau determinan A ya, kita pakai lambang determinan A, yang mana determinannya haruslah identitas di R bintang itu 1. Nah, berarti kesimpulannya adalah semua matriks 2 kali 2 yang determinannya 1. Jadi kita bisa tulis berarti kernel theta kita bisa katakan adalah semua matriks ya, matriks berukuran 2 kali 2 A B C D itu, yang mana determinannya 1, berarti A kali D min BC itu sama dengan 1. Nah, ini diberi nama himpunan matriks yang determinan 1 itu adalah SL2R. Ini spesial linear 2R ya. Artinya
ini sudah perkenalkan sebelumnya, adalah himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan real yang determinannya 1. Atau kita sampai di sini saja kalau boleh juga gitu. Jadi kita ingin mengatakan semua matriks yang determinan 1 itu adalah kernelnya ya. Kenapa? Semua matriks yang determinan 1 berarti dipetakan ke 1 ya, karena memang dipetakannya ke determinan. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga punya tadi misalkan R bintang ke R bintang dengan X menjadi X kuadrat. Ini juga kita tinggal cek saja apa itu kernelnya, adalah semua bilangan real tak 0 yang hasil petanya yaitu X kuadrat, nilainya identitas itu 0. Nah, maka X kuadrat sama dengan 0 untuk X bilangan real. Ini bukan 0 ya identitasnya, karena di sini R bintang adalah operasinya perkalian, berarti 1 gitu. Yang dikuadratkan 1 di bilangan real itu hanyalah 1 dan min 1. Jadi kernelnya adalah 1 dan min 1, seperti itu. Oke, kita lihat lagi tadi ada apa, contoh apa lagi ya? Selain nilai mutlak juga ya. Yang X kuadrat hasilnya 1 sudah. Untuk penjumlahan tadi bukan homomorfisme, jadi tidak perlu kita tentukan. Yang nilai mutlak, yang pangkat ya, yang pangkat juga ada tadi. Dari R ke R bintang yaitu X menjadi 2 pangkat X. Nah, ini artinya adalah kernel ya. X di real ya, semua bilangan real, yang mana hasil pemetaannya adalah 2 pangkat X dan bernilai identitas di R bintang yaitu identitasnya 1. 2 pangkat X sama dengan 1 itu hanya dipenuhi oleh X sama dengan 0 ya, karena 2 pangkat 0 1. Jadi ini kernelnya adalah 0. Kemudian juga ada tadi dari real ke real ya. Bentar. Real ke real bintang ke real bintang ya. Pemetaannya adalah X menjadi nilai mutlak X. Ini juga kita ingin cari identitas di R bintang adalah 1, berarti yang dipetakan ke 1 X bilangan real tak 0, yang mana hasil pemetaannya yaitu nilai mutlak X yang hasilnya identitas itu 1. Maka jelas yang nilai mutlaknya 1 itu adalah 1 dan min 1. Jadi ini sama kernel sebelumnya ya. Terus terakhir juga ada dari Z ke Zn ya. Nah, yang mana X dijadikan X modulo N. Nah, identitas di Zn itu adalah 0 ya. Jadi sisa pembagian X dengan N ya, X modulo N itu, maka kernelnya jelas ini sangat mudah juga, X bilangan bulat yang hasilnya adalah 0 di Zn gitu ya. Jelas yang akan hasil dari X nya adalah 0 ya, 0 di Zn. Jadi X modulo N itu akan jadi 0 kalau si X nya adalah kelipatan dari N ya. Jadi kelipatan dari N, jadi termasuk di dalamnya 0, N ya, 2N gitu, 3N dan seterusnya. Ini min N ya, min 2N. Itu kita menulisnya dalam bentuk ini 0 plus minus N ya, plus minus 2N, ini juga bisa, dan seterusnya. Ini sama dengan NZ ya himpunannya. Jadi
himpunan kelipatan N. Jadi kalau misalkan kita memetakan Z ke Z3 gitu ya, contohnya kalau kita memetakan dari bilangan bulat ke Z3 gitu, Z3 kan isinya hanya 0, 1, 2 ya. Nah, maka ini X menjadi X modulo N ya, berarti ketika dibagi modulo 3 ya, ketika dibagi 3 bilangan bulat itu hanya bersisa 0, 1, 2. Jelas ini kernelnya akan menjadi 3Z, semua kelipatan 3 ya akan dipetakan ke 0 di Z3.